Oke, kali ini aku nggak mau ngomongin tentang fitness, nutrisi, ataupun hal yang berbau tentang kesehatan. Yang ingin aku bicarakan adalah kenapa banyak orang senang dengan konten yang berbau self-development. Karena itu candu, dan itu bikin kamu terus ngeluarin duit, ngeluarin usaha, ngeluarin waktu. Biar kamu bisa tahu, biar kamu bisa belajar gimana caranya menjadi orang yang lebih baik. Padahal orang yang cenderung mengkonsumsi konten-konten self development itu biasanya mereka adalah orang yang males untuk praktik. Dan ketika mereka malas untuk praktik, mereka ngerasa dengan menonton konten self development mereka jadi masturbasi secara mental, atau bisa dibilang mereka puas secara mentalnya puas, tapi secara kenyataannya, secara praktik di lapangan mereka nggak ada perkembangan sama sekali. Banyak banget orang yang dia di forum itu koar-koar, dia di forum ngasih saran, tapi pada kenyataannya di forum yang lain dia komplain tentang kehidupan percintaannya dia komplain tentang istrinya dia yang tidak memuaskan atau istrinya dia yang tidak menggairahkan. Tapi di forum satunya nih, di forum yang berbeda, dia sok ngasih saran. Are you fucking kidding me? Like, kamu sendiri aja kehidupan percintaannya masih belum benar, tapi kamu berani untuk ngasih saran gitu loh. Like, come on dude, ngaca lah ke diri kamu sendiri. Dulu di Twitter itu sempat rame kasus cowok berkacamata predator seks, atau ya waktu masih zamannya spill sana spill sini, itu kan rata-rata yang di spill adalah cowok-cowok berkacamata yang ternyata perilaku mereka ngambilin anak orang dan kabur, atau mereka ngewek sana ngewek sini dan mereka kabur. Ternyata setelah diteliti, setelah aku riset maksudnya, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang ikut pelatihan self development percintaan. Itu yang bikin aku kaget, like, wow, ternyata orang ini pernah ikut pelatihan kelas ini ya. Dan sejak saat itu aku memutuskan untuk keluar dari industri yang seperti itu, karena bagaimanapun juga itu nggak sehat, men. Apakah kamu mau kamu niatnya ngebantu orang tapi ternyata ilmumu disalahgunain? Walaupun itu sepenuhnya bukan salah si pengajar, tapi kan tetap sang pengajar harusnya punya rasa sadar diri agar tidak mengajarkan ilmu tersebut sehingga ilmu tersebut tidak disalahgunain. Tapi pada kenyataannya adalah yang ada di otak para pelaku atau para guru di dunia self development tetap duit. Jadi apapun yang kamu lakukan mereka nggak peduli, atau ya pura-pura peduli, tapi pada kenyataannya adalah kok penjualan turun ya, weh penjualan naik nih, bikin kelas apa nih enaknya. Nangkep nggak maksudnya? Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu mau konsumsi tentang konten self development itu terserah kamu. Yang penting adalah tidak munafik. Ketika kamu belajar ya udah kamu belajar aja, nggak usah sok-sokan ngasih saran di tempat lain, di forum lain. Padahal di forum satunya kamu tuh tetap terlihat seperti pecundang, atau mungkin kamu adalah orang yang double standar. Misal nih, aku kasih contoh lagi, ada satu orang waktu itu dia ngeluh tentang istrinya, wah istriku tuh begini begini begini, aku harus ngapain. Tapi di forum satunya, di kelas satunya, dia tuh kayak ngasih saran, like, something's wrong with your mind dude. Kamu harusnya berpikir bahwa kehidupan romansamu aja sedang tidak baik-baik, tapi kamu ngasih saran. Jadi patut dipertimbangkan kamu tuh sebenarnya sehat apa enggak. Dan yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa sang pengajar itu peduli 100% sama kamu. Enggak, mereka enggak peduli. Karena bagaimanapun juga ketika ada orang yang sedang mengalami masalah dan ketika mereka mau curhat ke sang pengajar, seringnya dialihin untuk ya udah ikut konsultasi berbayar aja, biayanya segini. Nah, kamu mau apa enggak? Kalau semisal orang seperti itu kamu bilang adalah orang yang perhatian sama kamu ketika kamu sedang mengalami masalah dan kamu udah bayar kelasnya, mending pikir-pikir lagi deh. Mending pikir-pikir lagi. Yang ketiga nih,
Jangan pernah berpikir orang yang ngajarin konten self development itu hidupnya baik-baik aja. Enggak. Aku udah kenal banyak orang yang ngajarin konten self development, dia jadi coach atau mungkin ada cewek yang jadi ngajarin kehidupan yang bagus itu gimana atau kehidupan yang baik itu gimana, terus dia bikin konten self development. Itu ada orang-orang seperti itu, ada, dan menjadikan itu sebagai mata pencaharian ada. Apakah itu salah? Enggak. Tapi yang salah adalah ketika mereka double standard. Ketika mereka ngajarin gimana caranya punya hubungan yang baik-baik aja. Padahal at the end of the day, hubungan mereka sendiri dengan pasangannya itu nggak baik-baik aja, bro. Hubungan mereka dengan pasangan justru sering konflik, apalagi kalau setiap dugem. Dan itu bikin aku kayak, aduh serius, kamu ngajarin tentang gimana caranya ngerawat hubungan tapi hubunganmu sendiri fuck up gitu loh. Jadi kayak, ya sama aja dong, yang kamu ajarin itu sebenarnya bullshit atau mungkin munafik. Kamu juga nggak pernah kan dengar ketika kamu lagi keluar kota terus membawa pasangan kamu dan kamu adalah seorang ahli self development, tapi ternyata hubunganmu sama pasangan nggak baik-baik aja, bahkan pasanganmu sempet nekat mau terjun dari nggak tahu lantai 2 atau lantai 3 di sebuah hotel, dan kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Yang bisa kamu lakuin cuma ngelarang dia supaya dia nggak loncat, hingga akhirnya kamu diusir dari hotel. Apakah orang yang seperti itu layak untuk kamu jadikan sebagai panutan? Ya aku nggak tahu karena mungkin kamu nggak pernah ngelihat kondisinya, tapi aku dan beberapa temanku yang lain itu udah biasa dengan kejadian seperti itu. Jadi kita kayak mempertanyakan, apakah orang seperti ini layak untuk mengajarkan konten self development? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah dia layak untuk mengajarkan self development kepada orang-orang yang bisa aja at the end of the day dia jadi bajingan atau dia jadi tukang hamilin orang dan dia kabur, nggak ada kabar. Karena banyak orang-orang seperti itu, dan banyak juga korban yang cerita bahwa mereka bisa hamil, mereka jadi sakit hati karena ada orang-orang yang belajar konten self development dan percintaan, tapi at the end of the day si cowoknya jadi bajingan. Dan kalau kamu adalah salah satunya, mending sadar diri deh, kamu tuh bukan siapa-siapa cuy. Hidupmu, ruang lingkupnya mungkin terlalu sempit, makanya kamu ngerasa sukses dikit kamu jadi lebih seneng, kamu lebih sukses. Padahal at the end of the day kamu bukan siapa-siapa. Jadi tolong sadar diri.